Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah rekaman pertama untuk materi yang kita pelajari pada program Pintar, program intensif Arabiah yang dilaksanakan atau yang dijalankan pada Yayasan Muhammadiyah Islamiyah, dikhususkan untuk mereka yang ingin belajar bahasa Arab, terutama nahwu dari dasar. Kita merujuk dari kitab silsilah Zad Akademiyah. Pada pertemuan pertama ini kita akan membaca beberapa halaman dari awal dari kitab silsilah Zad Akademiyah, dalam hal ini Al-Lughatul Arabiyah. Di layar kita sudah terlihat dari halaman 13 dari kitab Al-Lughah Al-Arabiyah silsilah Zad. Nah, di sini ada judul Mawdu'u Ilmin Nahwi. Ya, Mawdu'u Ilmin Nahwi. Mawdu'u Ilmin Nahwi. Ya, kata mawdu'u dari kata wadu'a, yang artinya secara kamus biasanya yang diletakkan. Di dalam halaman ini, kata mawdu' ini kita bisa katakan ini artinya mabahas. Ya. Mabahas. Yang artinya adalah pembahasan. Ya. Yaitu pembahasan dalam ilmu nahwu. Ketika kita belajar ilmu nahwu atau ilmu nahwi, kita akan mempelajari tentang 4 poin. Yang pertama, tamyiz, tamyizu, susah. Tamyizul ismi minal fi'li minal harfi. Tamyiz, memisahkan, membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya. Yang kedua, yang kita pelajari dalam ilmu nahwu adalah tamyizul mu'rabi minal mabniyyi. Membedakan mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Ya, tentu perinciannya kita akan bahas pada babnya. Yang ketiga, tamyizul marfu'i minal mansubi minal majruri minal majzumi. Membedakan atau menentukan mana yang marfu
mana yang mansub, mana yang majrur, dan mana yang majzum. Nah, kemudian yang keempat, tahdidul awamili. Ya. Mengetahui amil-amil al-mu'sirati yang berpengaruh atau al-mu'assirati yang mempengaruhi fi hadza kullihi pada ini semua. Hadza kullihi ini bisa kita kembalikan ke sini ke menentukan yang marfu, yang mansub atau majrur karena ini akan dipengaruhi oleh amil-amil. Kemudian berikutnya kita akan mengetahui ya, masdaru ilmin nahwi, sumber ilmu nahwu. Yaitu ilmu nahwu itu bersumber dari mana? Ilmu nahwu bersumber dari kalamul Arabi bil istiqra'i. Sumber ilmu nahwu adalah kalamul Arabi, perkataan bangsa Arab, bil istiqra'i dengan penelitian. Yaitu penelitian para ahli lughah dari perkataan-perkataan bahasa Arab, baik yang diriwayatkan secara turun-temurun ataupun yang ditulis di beberapa kitab. Fa inna kalam al-Arab al-awwali syi'ran wa nasran. Ya. Fa inna kalam al-Arabi al-awwali syi'ran wa nasran. Maka sesungguhnya perkataan atau kalam bangsa Arab itu yang pertama bentuknya ada syair, ada nasr. Nasr itu seperti paragraf. Bil idhafati ila nususil kitab wa sunnati, istiqra'nya dengan menyandarkan kepada nas-nas Alkitab, Al-Quran, wa sunnati dan sunnah. Wal hujjatu fi taqriri qawaidin nahwi. Ya, inilah hujjah, wal hujjatu fi taqriri qawaidin an-nahwi. Inilah hujjah dalam menetapkan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kemudian faedah mempelajari ilmu nahwu. Faedatu ilmin nahwi. Faedah ilmu nahwu. Di antara faedah ilmu nahwu adalah siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalami. Siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalami. Ya, menjaga, siyanatun menjaga, al-lisani, lisan, 'anil khata'i dari kesalahan fil kalami dalam berbicara. Ya, kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, wal isti'anatu bihi ala fahmi kalamillahi ta'ala. Ya. Wal isti'anatu bihi ala fahmi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi. Membantu, ya, menggunakannya untuk membantu ala fahmi kalamillah, pada pemahaman terhadap kalamullah wa kalami rasulih dan kalam rasulnya. Ini di antara faedah belajar ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga, dhabtu awakhiril kalimati i'raban bihasbi mawqi'iha min al-jumlati ala nahwi ma yatakallamu bihil arabu. Dhabtu menyesuaikan atau mencocokkan awakhiril kalimati, akhir-akhir kata, i'raban, i'rabnya, bihasabi mauqi'iha, sesuai dengan tempatnya minal jumlati dalam jumlah, ala nahwi ma yatakallamu bihil arabu, sesuai dengan
bangsa Arab mengucapkannya atau mengatakannya. Ini di antara faedah ilmu nahwu yang kita dapat ketahui dari awal pembahasan ini. Baik, kita akan masuk kepada langsung saja kita muqaddimah dalawati. Kita masuk kepada pelajaran pertama. Yaitu al-kalamul mufidu wa muta'alliqatun khasatun bihi. Perkataan atau kalamul mufid, kita tidak terjemahkan kata kalam di sini. Dan hal-hal yang berkaitan, hal-hal khusus yang berkaitan dengannya. Yaitu istilah-istilah yang dapat atau yang harus yang seyogyanya kita ketahui ketika belajar bahasa Arab. Ada 5 poin. Yang pertama adalah al-kalimatu. Ya, ingat, ini bacanya al-kalimatu. Nah, kemudian apa itu al-kalimah? Wahia al-lafdzul mawdu'u li ma'nan mufradin. Kalimat atau dalam bahasa Indonesia adalah kata, adalah lafaz. Ya, lafaz al-mawdu' yang diletakkan atau yang dibuat li ma'nan mufradin untuk makna mufrad. Makna mufrad ini, mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Ya, lawan dari murakkab. Ya, ini tersusun. Murakkab artinya tersusun, ini artinya mufrad artinya sendirian. Itu yang disebut kalimat. Akan tetapi ya, dalam prakteknya kata kalimat itu sering dimaksudkan yuradu biha al-kalamul kasir, perkataan yang banyak. Ya, wal aslu dan asalnya anna lafdhu kalimatin, bahwasanya lafaz kalimat ini tutlaqu, dimutlakan. Wa yuradu bihal kalamul kasiru, dan yang dimaksudkan dengannya perkataan yang banyak. Yaitu tidak seperti pada definisi ini saja. Kadang-kadang penggunaan kata kalimat itu bukan untuk menunjukkan kata, tapi susunan kata yang banyak. Atau bisa dikatakan sebagai jumlah. Kadang-kadang, tergantung siapnya. Nah, hal ini ditunjukkan dari firman Allah Ta'ala di sini, yaitu pada poin innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, sesungguhnya itu, dia itu adalah kalimat yang dikatakannya. Ya, kata ya, innaha ini mulai dari sini. Ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, ini kan ada 1, 2, 3, ya, dan seterusnya menunjukkan. Nah, ini ada beberapa kata, ya. Tetapi di sini Allah mengatakan itu adalah kalimatun. Ya, sehingga kata kalimah kadang-kadang digunakan bukan untuk kata, tetapi untuk jumlah. Tapi ini bukan poin yang penting, bukan poin yang menjadi pedoman utama dalam belajar ilmu nahwu. Maksudnya supaya kita mengetahui ya penggunaan kalimat itu, penggunaan kata kalimat. Kemudian ada dalil lagi dari hadis Nabi yang menunjukkan kalimatun itu tidak hanya artinya kata, tapi juga sebuah jumlah atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, kita ingat kalau kalimatun itu artinya kata dalam bahasa Indonesia, ini artinya kata. Jumlatun itu artinya kalimat.
Akan tetapi pada prakteknya kadang kata kalimatun ini dimaksudkan untuk menunjukkan sebuah kalimat atau jumlah. Itu yang mau ditunjukkan oleh dua dalil ini, ya, dari Al-Quran maupun hadis. Kami pada belajar ilmu nahwu, hal ini kita abaikan dulu, maksudnya gitu. Kita lanjut istilah kedua, sanian al-kalam. Al-kalamu, ya. Ma huwal kalamu, apa huwal kalam? Huwa makana murakkaban, ya. Kalam adalah sesuatu yang tersusun min kalimataini fa'aksara, tersusun dari dua kata atau lebih, wa afada, dan memberikan faedah. Ini definisi kalam. Kalam adalah sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan faedah. Sehingga dari definisi tersebut kita bisa ambil faedah. Apa? Fayustaratu fihi, sehingga disyaratkan padanya yang pertama at-tarkib, tersusun. Ya, tidak sendirian. Kemudian wal lafdhu, ya, bisa dilafatkan atau lafat, wal ifadatu, dan memberikan faedah. Memberikan faedah pemahaman. Kemudian karena di dalam definisi kalam di sini disinggung ada lafat, maka kemudian penulis menerangkan tentang apa itu lafat. Ya, ma wal lafdhu, ma huwa al-lafdhu? Al-lafdhu huwa as-sautu. Lafat adalah suara al-mustamilu ala ba'dil hurufi, al-mustamilu ala ba'dil hurufi, yang mengandung beberapa sebagian dari huruf. Itu disebut lafaz. Ya. Semua yang bisa ada hurufnya disebut lafaz, baik memberikan makna ataupun tidak. Kemudian di definisi kalam juga disinggung tentang al-ifadatu. Apa al-ifadatu? Ma hiya al-ifadatu? Al-ifadatu ma yufidu ma'nan mustaqillan taman. Ma yufidu ma'nan mustaqillan taman. Yaitu yang memberikan faedah makna yang mustaqil, yang independen dan sempurna. Yahsunus suqutu alaihi, yang memungkinkan untuk diam, yaitu tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Itu yang disebut ifadah. Ya, di sini diberikan contoh. Ya, diberikan contoh. Al-harbu khida'atun. Perang itu adalah tipu daya. Ya, ini tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Maka ini sempurna. Kemudian al-hajju arafatu. Haji itu adalah arafah. Nah, ini juga sudah tidak menimbulkan pertanyaan, yaitu bisa titik secara sempurna. Tadi disebutkan kalam, definisi kalam itu harus murakkabun min kalimataini. Ya, murakkaban. Kana murakkaban min kalimataini. Tapi kadang-kadang, ya, adalah susun dari dua kata. Kadang-kadang, ya, wa ba'dul kalam, kadang-kadang sebagian kalam yakunu juz'un minhu, ada bagian-bagiannya ghairu malfudhin bihi, yang tidak dilafatkan, yaitu tidak kelihatan. Ya, ka'antaqulu, seperti perkataanmu, contohnya ini, ukhruj. Ini seolah-olah dia cuma satu kata. Akan tetapi ya, pada hakikatnya dia dua kata. Ya. Nam. Ya, sepertinya satu kata, padahal hakikatnya dia dua kata. Dan nam anta. Ya, ini setiap fi'il amr itu fi'il amr terutama ke domir anta. Ya, itu menunjukkan ada anta yang tersembunyi. Sebagaimana disebutkan di bawahnya sini.
Fa inna hadzal kalam tuh ini, perkataan ini, huwa fi dhahirihi, dia zahirnya kalimatun wahidatun, satu kata saja. Ya, ukhruj sepertinya satu kata. Nam sepertinya satu kata. Lakin akan tetapi, lakin yatadammanu syai'an mustataran. Mencakup sesuatu yang tersembunyi. Wa huwal fa'il, yaitu fa'il. Lianna takdir al-kalami, karena takdir kalamnya, ya, perkiraan perkataannya menjadi ukhruj anta. Ya, pertimbangannya atau ketika dikeluarkan maka menjadi ada anta di belakangnya. Ya, nam juga nam anta, ada anta di belakangnya. Itu adalah kenapa kata ukhruj di sini walaupun sepertinya satu kata tetapi dia jumlatun mufidatun, ya, karena dia ini sudah tersusun dari dua kata yang satunya tersembunyi. Hal yang perlu kita ketahui ketika belajar ilmu nahwu yang ketiga adalah salisan al-kalimu. Nah, ingat bacanya jangan ini al-kalimu. Ketika ada tak marbuthah di belakang, maka ini dibaca kalimatun. Ya. Tapi kalau nggak ada tidak ada tak marbuthah, baca al-kalim. Beda lagi nanti kalau ini ada alif di sini, ya, sehingga jadi begini. Maaf. Ya. Nah, ini dibaca kalam. Ya. Bedakan cara ketika ada penulisannya berbeda, maka cara bacanya beda. Apa al-kalimu? Kalimu ini sebenarnya kalau kita mau teliti, maka ini adalah bentuk jamak dari kalimatun. Ini kalimatun itu satu kata. Kemudian kalau al-kalimu ini, nah ini maka didefinisikan. Mata kawana, yang tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kata fa'aksar atau lebih. Kenapa? Kata al-kalim ini bentuknya jamak. Dalam bahasa Arab jamak itu 3 kemudian ke atas. 2 belum jamak. 2 itu jumud musanna. Makanya didefinisikan kalim di sini sebagai ma taqawwana min salasi kalimatin, yaitu yang tersusun dari 3 kata. Wala yustaratu fihi, ya, sesuatu itu disebut kalim, kata-kata, ya, tidak disyaratkan padanya. Wala yustaratu fihi, wala yustaratu fihi an yufida. Untuk memberikan faidah makna yahsunus sukutu alaihi, yang memungkinkan untuk diam, yaitu tidak butuh kepada yang lainnya. Ya, tidak disyaratkan itu. Ya, namanya juga hanya kata, kumpulan kata. Ya, bisa kita katakan al-kalimu adalah kumpulan kata saja, baik berfaedah maupun tidak. Kemudian disebutkan contoh di sini. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut terhadap hambanya. Ya, ini kalim, ada 1, ada 2, ada 3 ba, 4, 5, ada 5 kata, maka disebut kalim, dan ini mufid, sehingga ini juga di samping kalim, ini juga sebut kalam. Ya, contoh ini di samping kalim juga disebut kalam. Sehingga ini dikatakan oleh penulis lahu makna. Contoh yang memiliki makna. Lahu makna. Perkataan memiliki makna. Kemudian penulis juga memberikan contoh au kaqaulika, seperti perkataanmu saufa ila nadhhab. Di sini ada 3 kata. 1, 2, ada 4 ya.
3 nahnu yang tersembunyi, ya, nadhabu 4. Nah, ada 4 kata yang ada di dalam contoh ini. Ya, maka ini bisa disebut kalim, tapi ini tidak bisa disebut kalam. Ya, kalim berarti beberapa kata. Kalam adalah jumlah mufidah. Maka ini adalah contoh kalim, tapi lam yufid makna, tidak memberikan faidah makna. Yang keempat, hal yang harus kita ketahui ketika belajar bahasa Arab, istilah namanya al-qawlu. Rabi'an al-qawlu. Perkataan. Ma huwa al-qawlu? Al-qawlu huwa al-lafdhu dallu ala ma'na. Lafad yang menunjukkan sebuah makna. Walau lam tahsul ifadatun. Walaupun tidak ada faidah yang dihasilkan. Ya, walaupun tidak ada faidah yang dihasilkan. Ya, disebut qaul. Baik itu jumlah sempurna maupun tidak sempurna. Fayashmulu, maka ini mencakup. Fayashmulul qawlu, maka qaul itu. Fayashmulul qawlu, maka qaul itu mencakup kullama yatalaffadhu bihil insan. Kullama yatalaffadhu bihil insan. Semua yang diucapkan, dilafadzkan oleh manusia disebut qaul. Sawa'un kana mufradan am murakkaban. Baik dia itu mufrad, kata yang sendirian, atau murakkaban, atau kata yang sudah, beberapa kata yang sudah disusun. Mufidan, baik dia memberikan faidah, am ghaira mufidin. Baik dia sempurna, jumlah yang sempurna, kalimat sempurna, au ghaira mufidin, atau yang tidak sempurna. Itu disebut qaul. Yang disebut qaul baik sempurna maupun tidak. Beda dengan kalam. Kalau kalam harus mufid. Mislu, contohnya Zaidun. Kata Zaidun fa inna hadza lafdun. Kata Zaidun adalah lafaz. Wa yadullu ala makna, dan dia menunjukkan makna. Wa illam yufid, walaupun tidak memberikan faedah. Ya, ini ketika kita mendengar kata Zaidun, kita tidak mendapatkan faedah apapun juga, yaitu tidak mendapatkan pemahaman apapun juga, ya. Maka itu disebut qaul. Yang kelima, khamisan, al-lafzu. Al-lafzu, ini sukun, ya. Lafaz tadi sudah didefinisikan di bagian kedua dari definisi Dari definisi kalam. Ini sudah disinggung tentang definisi lafaz al-lafzu pada saat mendefinisikan istilah kalam. Namun di bagian ini ada tambahan. Ya, al-lafzu adalah mujarradu sautin. Hanya suara saja sudah disebut lafaz. Yakhruju minal fami, yang keluar dari mulut. Ingat definisinya, ada lafaz adalah sesuatu yang keluar dari mulut, yang bukan dari mulut tidak bisa disebut lafaz. Ya, bunyi tabokan di meja misalkan, ya kedebum, ya. Ya, bukan kedebum. Kalau kedebum dari mulut saya itu lafaz. Tapi ketika kita nepuk ada bunyi, itu tidak bisa disebut lafaz. Karena disyaratkan di sini minal fam, dari mulut. Yasmulu, yang mencakup ala ba'dil hurufi, sebagian huruf. Wala yalzamu an yufida makna, dan tidak mengharuskan untuk memberikan faedah makna. Sesuatu disebut lafaz, baik memberikan makna ataupun tidak. Yang penting keluar dari mulut. Penulis membuat memberikan dua contoh. Yang satu, lafaz yang memberikan makna, dan yang kedua, tidak punya makna. Contoh baitun, ya, kaulika, seperti perkataanmu, ini untuk menunjukkan contoh. Baitun, kata baitun ini memiliki makna, ya, lahu makna. Ya, kita mendengar kata baitun, maka kita membayangkan tempat tinggal kita. Nah, itu berarti punya makna. Kemudian contoh kedua, dho'ak. Ya, dho'ak.
kayak ghain ini dha'ab. Ya, ini tidak ada makna. La makna lahu. La makna lahu. Ini tidak ada maknanya. Ya. Seperti mungkin kalau kita mau main-main sambil bunyi. Nah, gitu ya. Itu kan lafadz juga, tetapi tidak memiliki makna tertentu. Enggak ada terbayang apapun ketika kita mendengar suara seperti itu. Ya, maka ini juga lafadz, tetapi tidak memiliki makna. Jadi lafadz itu baik punya makna maupun tidak punya makna yang keluar dari mulut manusia, maka disebut lafadz. Kemudian di sini ada al-khulasatu, ringkasan dari materi tadi di atas. Ya, ada 5 hal yang harus kita ketahui. Al-kalimatu, al-kalamu, al-kalimu, al-qawlu, al-lafzu. Ma hiya al-kalimatu? Al-kalimatu hiya al-lafzul mawdu'u, lafaz yang diletakkan atau dibuat limaknan mufradin, untuk makna tunggal. Ya, yang mana mufrad di sini lawan dari murakkab. Ya, lawan dari murakkab. Mufrad berarti sendirian, murakkab berarti sudah tersusun bersama dengan kata yang lainnya. Kemudian al-kalam. Ma huwa al-kalam? Apa itu kalam? Ya, huwa ma tarakkaba. Ini syiddah ya. Ma tarakkaba min kalimataini. Dari 2 kata. Fa'aksara atau lebih. Min kalimataini. Ya. Jangan dibaca kalimatina ya. Min kalimataini fa'aksara atau lebih. Walahu ma'nan yufidu. Walahu ma'nan, ini tanwin ya. Walahu ma'nan mufidun. Dan memiliki makna yang berfaedah. Ingat, disyaratkan untuk kalam ada makna yang berfaedah, yaitu sudah merupakan jumlah atau kalimat yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Kemudian al-kalimu. Mahiyal kalimu. Ustaz kok bilangnya hiya tapi di sini huwa. Ya, ini bentuk jamak ya. Kadang-kadang kita boleh menggunakan jamak itu dianggap muannas. Jadi mahiyal kalam. Tapi di sini menggunakan huwa. Ya. Huwa, al-kalimu huwa adalah ma tarakkaba, yang tersusun min salasi kalimatin. Min salasi kalimatin, dari 3 kata, fa'aksara atau lebih. Afada, baik dia memberikan faedah, am lam yufid, atau tidak memberikan faedah. Baik sempurna maupun tidak sempurna, kalau terdiri dari 3 kata, maka disebut kalim. Minimal 3 kata. Lebih juga disebut kalim. Yaitu beberapa. Makna kalim sendiri, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah beberapa kata. Kemudian, tadi diulangi lagi, al-qaulu. Wa kullu lafdin, yaitu setiap lafad, dalla ala ma'nan, yang menunjukkan makna, afada, baik sempurna, amlam yufid, atau tidak sempurna. Baik berfaedah atau tidak berfaedah. Itu qaul. Ya. Setiap lafad. Kemudian apa itu lafad? Ma huwa al-lafz? Al-lafzu huwa kullu sautin, setiap suara, kharaja minal fami, yang keluar dari mulut, washtamala ala ba'dil hurufi, dan mengandung sebagian huruf, yang tentu huruf hijaiyah. Walaupun bahasa Indonesia juga bisa disebut lafaz juga oleh orang Arab. Ya. Nah, ini 5 hal yang mungkin kita perlukan, 5 istilah yang kita perlukan ketika mau lanjut mempelajari ilmu nahwu. Maka pahamilah hal ini. Semoga nanti kita bisa, semoga nanti memudahkan kita di dalam melanjutkan materi pelajaran ini. Insyaallah ta'ala.